pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan demi kepentingan bersama atau demi kepentingan umum. Yang mana jikalau ada tindakan yang dilarang tersebut, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Lalu ada beberapa pendapat mengenai hukum pidana dari para ahli. Yang pertama dari WPJ Pompe yang menyatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan tindak pidana, apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya. Lalu yang kedua, Wirjono Projokoro yang menyatakan bahwasannya hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Lalu yang ketiga ada CCT Kansil yang menyatakan bahwasannya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Lalu ada dari Sudarto yang menyatakan bahwasannya hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Dan yang terakhir ada dari Mazger yang menyatakan bahwasannya hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat berupa pidana. Doktrin hukum pidana. Doktrin merupakan sumber hukum yang sah dan dapat dirujuk hakim ketika memeriksa dan memutuskan perkara. Tulisan ini membahas doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Kami mengambil korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi mempunyai hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan prinsip ini dalam pasal 45. Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ayat 2 pasal ini menjelaskan bahwa korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, operasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KUHP baru ini mengatur korporasi dalam arti yang sangat luas. Penuntutan terhadap korporasi tidak semudah membalik telapak tangan, berhubung peraturan perundang-undangan masih berbeda-beda mengatur tindak pidana korporasi. Ada undang-undang yang belum jelas mengaturnya, sekedar contoh pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menegaskan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Pelaku usaha menurut undang-undang ini termasuk korporasi, tetapi tidak ada penjabaran lebih lanjut bagaimana pelaku usaha dan atau pengurusnya diproses hukum apabila terjadi tindak pidana dalam ruang lingkup perlindungan konsumen. Menurut jurnal UIN Sultan Ampel Surabaya yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP, yang merupakan terjemahan dari WPSNI yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. Landasan hukum berlakunya hingga saat ini adalah berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan dari UUD RI tahun 1945 dan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun, sejak tanggal 2 Januari 2023, Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini artinya bahwa KUHP versi warisan kolonial sudah tidak berlaku lagi. Tentunya hal ini merupakan langkah yang sangat positif dari pemerintah Indonesia yang telah membentuk KUHP Indonesia versi hukum positif yang bukan merupakan dari warisan kolonial. Sejarah terbentuknya hukum pidana di Indonesia terbagi dalam 6 periode. Periode pertama yaitu pada masa Kerajaan Nusantara, di mana hukum pidana adat yang bersifat lokal dan dipengaruhi oleh agama. Lalu yang kedua ada pada masa penjajahan VOC, yang dimana pluralisme hukum dengan adanya hukum adat dan hukum pidana kolonial oleh VOC. Lalu yang ketiga ada pada masa penjajahan Belanda, di mana pluralisme hukum tetap ada, hingga akhirnya diberlakukan unifikasi hukum dengan WPSNI pada 1918. Lalu yang keempat ada penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, WPSNI masih berlaku, tetapi sistem peradilan lebih terpusat. Lalu yang kelima ada masa pasca kemerdekaan, yang dimana WPSNI lagi-lagi masih tetap digunakan dengan upaya pembentukan KUHP nasional. Lalu yang terakhir, seperti yang sudah saya singgung di awal, yaitu pembentukan KUHP di tahun 2023, yang bertujuan menggantikan hukum kolonial yang ada, menyesuaikan dengan nilai lokal, dan mengakui hukum adat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Aturan hukum Indonesia yang mengatur hukum pidana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP,
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menggantikan KUHP lama. Selain KUHP, ada banyak undang-undang lain yang mengatur hukum pidana. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penipuan. Isi pasal sesuai dengan aturan hukum Indonesia yang mengatur tentang hukum pidana itu tercatat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal yang kelima, yang di mana berbunyi pasal 5 itu adalah ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan A. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, B. Martabat presiden, wakil presiden, dan atau penjabat Indonesia di luar negeri. C. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. D. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. Yang E. Keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan. Yang E. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia. Yang G. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. Yang H. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Atau I. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Contoh kasus hukum pidana. Yang pertama, ada pidana mati. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Yang kedua, ada pidana penjara. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara adalah pasal pemerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 368 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang ketiga, ada ada pidana kurungan. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah membuat kegaduhan saat malam hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 503 angka 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp225.000. Yang keempat, ada pidana denda. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah nahkoda yang tidak mempunyai surat-surat yang lengkap. Hal sesuai dengan ketentuan pasal 561 KUHP yang menerangkan bahwa seorang nahkoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai kertas-kertas kapal, buku-buku, dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang di kapalnya diancam dengan pidana denda paling banyak 1,5 juta. Dan yang terakhir ada pidana tutupan. Terkait contoh tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana tutupan, Wirjono Projodikoro dalam asas-asas hukum pidana, terkait contoh tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana tutupan, Wirjono Projodikoro dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia menerangkan bahwa sepanjang hukum di Indonesia, pidana tutupan pernah dijatuhkan putusan Mahkamah Tentara Agung pada 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan
3 Juli, a fire.